Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Hamzah selaku dosen Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini Aulia Eka Mulyasari akan menjelaskan materi dengan judul Manusia, Kebudayaan, dan Peradaban. Pokok pembahasannya yaitu A. Pengertian manusia, kebudayaan, dan peradaban. B. Hakikat hidup manusia. C. Hubungan manusia dengan peradaban. D. Hubungan manusia dengan kebudayaan. E. Perbedaan serta persamaan kebudayaan dan peradaban. F. Problematika peradaban dalam kehidupan manusia. Pembahasan pertama yaitu pengertian manusia, kebudayaan, dan peradaban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukan, dan kita bisa memilih perbuatan mana yang baik atau buruk buat diri kita sendiri. Bukan hanya itu saja, pengertian manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk pribadi karena manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan unsur psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, ada pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah cara orang hidup yang tercermin misalnya dalam bahasa yang mereka ucapkan, makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka kenakan. Ini mengekspresikan cara seseorang berpikir dan melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok orang. Ini adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui pembelajaran. Kebudayaan meliputi seni, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, tradisi, moral, festival, nilai-nilai, sikap, kebiasaan, dan sebagainya yang diwarisi oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Itu bisa dilihat dalam literatur, musik, bentuk tarian, praktik keagamaan, gaya berpakaian, kebiasaan makanan, cara menyapa orang lain, rekreasi, dan lain-lain. Budaya yang berbeda dapat ditemukan di tempat yang berbeda karena bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Peradaban. Peradaban adalah memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya dan pemukiman berbanding dengan budaya lain. Anggota-anggota sebuah peradaban akan disusun dalam beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luar dari istilah budaya yang populer dalam kalangan akademis, di mana setiap manusia dapat berpartisipasi dalam sebuah budaya yang dapat diartikan sebagai seni, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, nilai, bahan perilaku, dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat. Namun, dalam definisi yang paling banyak digunakan, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Peradaban dapat dibedakan menjadi dua budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial dan beragam kegiatan ekonomi dan budaya. Hakikat hidup manusia. Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan membentuk suatu masyarakat yang akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan. Kebudayaan dapat diterima atau diperoleh dalam tiga bentuk, yaitu melalui pengalaman hidup saat menghadapi lingkungan, melalui pengalaman hidup sebagai makhluk sosial, dan melalui komunikasi simbolis, benda, tubuh, gerak tubuh, peristiwa, dan lain-lain.
Setiap kebudayaan itu berbeda, namun pada hakikatnya memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, terwujud dan tersalur lewat perilaku manusia. Setelah itu, sudah ada sejak lahirnya generasi dan tetap ada setelah pengganti lahir. Kemudian, diperlukan manusia yang diwujudkan melalui tingkah laku, dan yang terakhir, berisikan aturan yang terdiri dari kewajiban tindakan yang diterima atau tidak, serta larangan dalam pantangan. Selanjutnya, yang C ada hubungan manusia dengan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari hal itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Yang D, hubungan manusia dengan kebudayaan. Hubungan manusia dan kebudayaan sangat erat kaitannya satu sama lain karena manusia yang membuat kebudayaan dan hampir setiap tingkah laku manusia itu adalah kebudayaan. Manusia menciptakan kebudayaan dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Kebudayaan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalahnya yang digunakan individu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang E, perbedaan dan persamaan antara kebudayaan dan peradaban. Perbedaan yang pertama, budaya itu mengacu pada perwujudan dari cara kita berpikir, berperilaku, dan bertindak. Peradaban, anggotanya memiliki cukup banyak organisasi dan pengembangan sosial dan politik. Selanjutnya, budaya kita menggambarkan siapa kita, tetapi peradaban kita menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan. Setelah itu, budaya adalah tujuan tidak memiliki standar pengukuran. Berbeda dengan ini, peradaban memiliki standar pengukuran yang tepat karena itu adalah sarana. Yang terakhir, perbedaannya yaitu budaya daerah tertentu dapat tercermin dalam agama, seni, tarian, sastra, adat, moral, musik, filsafat, dan lain-lain. Di sisi lain, peradaban ditampilkan dalam hukum, administrasi, infrastruktur, arsitektur, pengaturan sosial, dan lain-lain dari daerah itu. Persamaannya, persamaan yang pertama, sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat dengan lingkungannya. Setelah itu, baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan wadah menyimpan makanan. Selanjutnya, sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat. Persamaan yang terakhir yaitu sama-sama terbentuk dari pola pikir dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Yang terakhir yaitu problematika peradaban dalam kehidupan manusia. Faktor utama pada problematika peradaban dalam kehidupan manusia yaitu adanya globalisasi. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa transkultur seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi yang lebih beragam yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional kita. Dengan televisi, masyarakat bisa menyaksikan berbagai tayangan hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Hal ini menyebabkan terpinggirkannya kesenian asli Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.